Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Miss Iis. Semoga kalian semuanya selalu sehat ya. Sebelum belajar, sebaiknya kita membaca Bismillah. Insya Allah kita bisa. Semangat! Tolong disimak ya adik-adik video ini dari awal hingga akhir. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Materi kita hari ini yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Ayo, siapa yang tahu pecahan desimal itu apa? Oke, kita bahas sama-sama ya. Jadi, pecahan desimal adalah pecahan yang memiliki penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya, yang penulisannya menggunakan tanda koma untuk pemisah antara bilangan bulat dan pecahannya. Nah, contoh 134,572, kemudian 0,25 dan 3,275. Nilai tempat pecahan desimal dari contoh 134,572 memiliki nilai tempat yang berbeda. Nah, sekarang kita perhatikan ya dari angka yang ada di belakang koma, yaitu dari angka 2 per 1000 nilainya 0,002 atau 2 per 1000. Angka 7 per 100 nilainya 0,07 atau 7 per 100. Angka 5 per 10 nilainya 0,5 atau 5 per 10. Kemudian dilihat angka yang ada di depan angka 4 merupakan satuan nilainya 4. Kemudian angka 3 merupakan puluhan nilainya 30. Dan angka 1 merupakan ratusan yang nilainya 100. Nah, tolong disimak ya contoh soal mengenai penjumlahan dan pengurangan. Contoh soal nomor 1. 4,53 ditambah 2,4 sama dengan, kemudian nomor 2, 4,56 dikurang 2,3 sama dengan. Ayo, kira-kira bagaimana ya cara menghitungnya? Nah, tolong ya disimak baik-baik cara menyelesaikannya. Nomor 1, 4,53 ditambah 2,4 sama dengan. Untuk menghitung penjumlahan, kita menggunakan cara bersusun ke bawah ya. Diperhatikan ya, sejajarkan tanda komanya ya. Jadi tanda komanya yang pertama harus sejajar. Selain tanda koma yang harus sejajar, kita juga harus perhatikan angkanya. Jadi jika satuan sejajar dengan satuan ya, jika puluhan dengan puluhan, baru kita jumlahkan. 3, kemudian 5 ditambah 4 sama dengan 9, kemudian komanya kita tulis kembali, diturunkan, dan yang terakhir 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi 4,53 ditambah 2,4 sama dengan 6,93. Selanjutnya contoh nomor 2, 4,56 dikurang 2,3. Nah, cara pengurangan sama ya dengan cara penjumlahan yang tadi. Yang pertama, kita tulis secara bersusun ke bawah, kemudian kita sejajarkan tanda komanya, dan kita lihat angka-angkanya juga harus sama ya. Jadi kalau satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Nah, jika tanda 3 ini kan awalnya masih kosong, tinggal kita tambahkan 0 ya, atau tinggal menurunkan. Jadi biar nilainya sama. 6 dikurang 0 sama dengan 6, 5 dikurang 3 sama dengan 2, 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi 4,56 dikurang 2,3 sama dengan 2,26. Bisa dipahami ya adik-adik? Mudah bukan? Ya, pasti kalian bisa. Jadi, untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan desimal, kalian harus meluruskan angka satuannya, yaitu angka yang ada di depan tanda koma. Nah, kemudian baru kalian bisa hitung angka-angka yang nilai tempatnya sama, ya. Dan untuk latihannya, coba kalian kerjakan di buku paket halaman 18, nomor 1 dari A sampai Z. Ayo adik-adik, disimak kembali ya materi selanjutnya. Kalian semua harus tetap semangat. Jangan lupa
subscribe dan bunyikan lonceng. Sekarang Miss Iis akan membahas kembali tentang materi penjumlahan dan pengurangan persen. Ayo, siapa yang tahu apa itu persen? Nah, kita ingat kembali ya, apakah bilangan persen itu? Jadi, bilangan persen adalah bentuk pecahan per 100. Bilangan persen ditulis dengan simbol persen. Nah, ingat ya tanda simbolnya. Contoh dari persen yaitu 20%, 45%, dan 50%. Masih ada contoh soal nih, tolong disimak ya. Untuk soal nomor 1, 45% ditambah 35% sama dengan nomor 2, 65% dikurang 28% sama dengan. Nah, sekarang kita selesaikan bersama-sama ya. Untuk jawaban nomor 1, 45% ditambah 35% sama dengan. Kalian masih ingatkan bagaimana cara menjumlahkan dengan cara bersusun ke bawah? Ya, seperti itu ya adik-adik untuk menuliskannya. Sekarang kita hitung atau kita jumlahkan. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nolnya kita taruh di bawah dan satunya untuk puluhannya kita taruh di atas angka 4. 1 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi 45% ditambah 35% sama dengan 80%. Mudah bukan adik-adik? Bisa ya kalian semua? Nah, kemudian untuk contoh soal berikutnya. Soal nomor 2, 65% dikurang 28% sama dengan. Sama ya adik-adik, caranya seperti kalian menjumlahkan pada soal sebelumnya, yaitu kita tulis secara bersusun ke bawah. Coba diperhatikan, 5 tidak bisa dikurang dengan angka 8, maka 5-nya kita coret menjadi 15 ya, kita pinjam puluhannya 1. Jadi 15 dikurang 8 sama dengan 7. Kemudian karena 6 sudah dipinjam 1, maka kita coret menjadi 5. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Maka 65% dikurang 28% sama dengan 37%. Seperti itu ya adik-adik. Dan untuk tugas yang kedua, coba kalian kerjakan latihan soal di buku paket halaman 19, nomor 1 dan nomor 2. Selamat mengerjakan adik-adik.